Halo rekan-rekan, ketemu lagi bersama saya Rian Lee di channel OSI Indonesia. Assalamualaikum, shalom, salam alaikum, Om Swastiastu, namo buddhaya dan salam kebaikan hanya untuk kita semua. Ketemu lagi ya kita di ngobrol ini, sharing-sharing tentang dunia perfilman pada umumnya. Ya, rekan-rekan, di episode ini saya mau membahas tentang improvisasi dalam acting. Sebenarnya boleh apa enggak gitu. Tergantung rekan-rekan, tergantung si pembuat filmnya itu. Menurut pengamatan saya selama ini, setidaknya maksudnya dua sineas yang dimana yang satu membolehkan, yang satu tidak membolehkan. Sebagai contoh, yang membolehkan ya, yang membolehkan atau menghalalkan improvisasi ini contohnya Rano Karno begitu rekan-rekan. Rano Karno itu di sinetron Sidul Anak Sekolahan sebetulnya tidak ada skenario tidak ada improvisasi, tidak ada dialog yang diucapkan oleh Bang Benyamin S dengan Bang Mandra. Sebagai contoh, dialog yang diucapkan oleh Bang Benyamin S itu seperti ini: tukang insinyur, ada kalimat tukang insinyur begitu. Padahal menurut Rano Karno sendiri bahwa di skenario nggak ada tuh yang namanya tukang insinyur. Ini sih lawak-lawakannya Bang Ben aja gitu, lawak-lawakannya Bang Benyamin S begitu. Akhirnya kan kalimat tukang insinyur itu menjadi melegenda sampai sekarang, menjadi pemanis dari sinetron tersebut. Begitu pula dialog yang diucapkan oleh Bang Mandra seperti itu. Ya intinya Rano Karno hanya bilang bahwa skenario ini hanya intinya aja, maksudnya garis merahnya apa sih, benang merahnya atau itunya lah apa sih namanya, atau bisa dibilang formalitas lah menurut Bang Rano Karno ya. Skenario yang dibuat itu menurut beliau di film dokumenter Dapur Sidul itu ya, yang saya pernah nonton, itu kata beliau bahwasannya skenario ini cuma sekedar formalitas aja, maksudnya bukan formalitas juga, tetapi ya menjadi benang merah lah gitu dari ceritanya. Sementara sementara dialog itu bebas untuk si pemain berimprovisasi begitu kan. Pasti rekan-rekan pada nanya dong, improvisasi itu apa sih dalam definisi bahasa gitu. Improvisasi itu proses penggubahan tanpa perencanaan, tanpa serta-merta, dan juga tanpa persiapan. Jadi rekan-rekan kalau misalkan improvisasi ya seperti itu ya rekan-rekan, dan menurut definisi bahasa seperti itu. Nah, kembali lagi soal tadi yang membolehkan atau menghalalkan improvisasi itu sebagai contohnya Bang Rano Karno gitu ya. Nah, ada satu sineas yang tidak membolehkan improvisasi. Entah apa alasannya. Ini Kang Aris Nugraha. Ya, Kang Aris Nugraha ini mengharamkan improvisasi di setiap produksi filmnya begitu. Jadi siapapun yang ikut dengan produksi film atau sinetron beliau tidak membolehkan improvisasi dan harus 100% mengikuti dialog atau mengikuti apa yang kata skenario begitu. Kalau kata skenario, dialognya seperti ini harus betul-betul diikuti seperti itu rekan-rekan. Beda dengan Rano Karno yang skenario seperti ini boleh diimprovisasi, yang penting intinya sama dengan apa yang disebut dalam naskah. Nah, Kang Aris Nugraha ini tidak membolehkan, jadi harus mengikuti betul-betul skenario. Sebagai contoh, ada dialog seperti ini: kamu copet ya, kamu copet ya, kamu nyopet di mana? Nah, itu harus betul-betul diikuti. Kamu copet ya, kamu nyopet di mana? Nggak boleh dirubah menjadi kamu copet ya, kamu nyopet di mana? Tadi kan kelihatan kamu nyopet. Jadi kalimat kelihatan kan dari kamu nyopet itu nggak boleh ditambahkan rekan-rekan. Jadi betul-betul harus mengikuti kalimat yang ada dalam skrip skenario itu. Jadi dalam dialog seperti itu, ya sudah ikuti seperti itu. Nah, pasti rekan-rekan akan bertanya kembali, sebenarnya gimana nih ya kalau kita mau ikut syuting, misalkan dapat peran atau dapat dialog begitu, bolehkah kita berimprovisasi? Jawabannya seperti ini rekan-rekan. Sebelum kita masuk ke lokasi syuting, saat kita mau dialog atau kita mau take gitu, kalau untuk rekan-rekan yang masih pemula, sebaiknya ikuti aja skenario, jangan sekali-kali improvisasi. Kecuali kalau rekan-rekan sudah mendapatkan kontrak, bukan extras lagi, bukan talent lagi, atau menjadi pemain inti dalam sinetron atau film tersebut, coba aja, nggak apa-apa skenario dia tuh diimprovisasikan gitu. Akan tetapi kalau kena teguran sutradara, udah berhenti, jangan improvisasi lagi begitu. Kalau misalkan sutradara menegur, jangan improv lo gitu, nah udah, berarti rekan-rekan nggak usah improv. Begitupun kalau misalkan mengikuti skenario atau mengikuti naskah, mengikuti dialog,
Kalau kata sutradara mau improv nggak apa-apa lah gitu, ya udah jalani. Kita nih para pemain itu hanya wayang, sementara dalangnya adalah sutradara. Berarti terserah sutradara dong, boleh atau tidaknya improvisasi itu. Nah, kembali lagi soal tadi, Rano Karno pasti punya alasan kenapa membolehkan pemainnya itu improvisasi dialog. Sedangkan Aris Nugraha pasti punya alasan kenapa mengharamkan pemainnya tersebut dialog. Pasti ada alasannya masing-masing, dan itu adalah hak mereka, hak prerogatif mereka. Kenapa? Karena mereka yang bikin, mereka produser, mereka sutradara, dan mereka juga yang nulis skenario-nya, rekan-rekan. Berarti mereka punya hak mutlak untuk mengatur boleh atau tidaknya, dan itu bukan masalah ya. Dan ini sah-sah aja gitu. Karena mereka yang membuat kan, jadi mereka yang berhak mengatur boleh atau tidaknya improvisasi. Jadi kurang lebihnya seperti itu rekan-rekan. Ya, gitunya gitu. Dan rekan-rekan juga mungkin ada yang bertanya, Bang, sebetulnya abang ini saya ini lebih cenderung ke pendapat siapa? Aris Nugraha dan orang-orang yang setuju dengan pendapatnya, atau Rano Karno dengan orang-orang yang setuju juga dengan pendapatnya? Saya lebih cenderung kepada Aris Nugraha. Kenapa? Karena biar bagaimanapun penulis skenario itu harus dihargai. Jadi kita para pemain ini harus benar-benar mengikuti apa yang ada dalam dialog dan naskah. Jangan diotak-atik begitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya rekan-rekan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Mohon maaf kalau ada noise. Ini ada hujan ya. Alhamdulillah hujan turun, berarti dunia masih selamat dari yang namanya kemarau. Ya, terima kasih rekan-rekan. Jangan lupa untuk like, subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa ngopi. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Saya Rianli. Sampai jumpa di next episode. I love you kalian. Salam sinema, salam budaya, dan salam perfilman Indonesia. Tetap semangat ya. Yang ikut casting, semoga lolos deh. Terima kasih.